Selamat pagi anak Mem, selamat pagi semuanya. Salam sehat buat anak-anak ya dari Mem ya. Dan kita jumpa kembali di dalam pelajaran agama Kristen khusus untuk kelas 6 ya. Masih ingat nggak sama Mem ya? Nah, yang jelasnya Mem tetap rindu sama kalian dan Mem harap kita semakin belajar. Dan pada saat ini materi kita, awal pelajaran kita adalah ibadah yang sejati. Namun sebelumnya kita berdoa dulu. Sebelum kita belajar, baiklah kita berdoa dulu ya. Ini ingat pelajaran kita ibadah yang sejati. Kita berdoa. Puji syukur kami ucapkan padamu Tuhan atas kasih dan setiamu yang selalu bersama kami. Ya Tuhan Yesus, saat ini kami ingin memulai pelajaran. Roh Kudus kiranya menolong kami supaya kami bisa mengerti materi ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Anak-anak Mem, mari kita lihat dari judul pelajaran kita ibadah yang sejati. Kita lihat yang pertama sekali, apa itu ibadah? Ya. Ibadah itu ada yang melakukan pergi ke gereja. Ibadah itu juga dilakukan mengikuti kegiatan di gereja. Mungkin kita bersama mama, bersama papa, atau bersama dengan orang lain, kita mengikuti ibadah di gereja. Yang menjadi pertanyaan, apakah hanya itu yang dimaksud dengan ibadah? Lalu bagaimana perbandingannya dengan ibadah yang sejati? Menurut KBBI, tahu gak KBBI? Menurut KBBI bahwa ibadah adalah perbuatan atau penyataan bakti kepada Allah yang didasari dengan peraturan-peraturan agama. Dan segala tindakan yang sesuai dengan perintah agama yang harus diikuti oleh pemeluknya. Dan berikutnya, upacara yang berhubungan dengan agama tertentu. Nah, termasuklah itu tadi ibadah yang kita lakukan, baik itu di gereja maupun yang kita lakukan contohnya di sekolah atau di rumah berdoa, itu termasuk ibadah, atau bernyanyi itu termasuk ibadah ya. Nah, sekarang kita fokus dengan ibadah yang sejati. Secara luas, ibadah adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan sikap hidup kita setiap hari ya. Itu secara luas yang berhubungan. Apa yang kamu lakukan di dalam kehidupanmu sehari-hari itu termasuk ibadah. Dan secara umum, ibadah adalah kegiatan seseorang untuk menghormati atau menghargai serta menyembah Tuhan. Itu pengertian ibadah secara umum. Ibadah adalah kegiatan seseorang untuk menghormati, menghargai, dan menyembah Tuhan. Dan secara khusus, ibadah adalah ungkapan rasa takut dan hormat serta syukur, pujian dan sukacita kepada Tuhan karena Dia telah mengasihi, memelihara, dan menyelamatkan kita. Itulah ibadah secara khusus. Boleh kamu lihat, pelan-pelan kamu baca dan kamu mengerti apa itu ibadah secara umum dan apa itu ibadah secara khusus. Ya, secara khusus ini menghormati, syukur, puji, dan yang lainnya boleh kamu lihat supaya nanti ada pertanyaan boleh dijawab ya nak ya. Kemudian kita lihat kata ibadah berasal dari bahasa Ibrani yaitu abodah. Ibadah berasal dari bahasa Ibrani yaitu abodah. Ibadah itu adalah merupakan bakti,
hormat dan penghormatan. Ya, ibadah itu adalah bakti, hormat, dan penghormatan. Yang itu sesuatu sikap atau kegiatan seseorang yang mengakui atau menghargai Tuhan. Siapa itu Tuhan? Berarti Tuhan itu adalah pencipta kita, pemelihara kita. Dan di sini dikatakan sesuatu sikap atau kegiatan seseorang, kegiatan kita maksudnya, yang mengakui atau menghargai Tuhan. Ibadah yang sejati adalah ibadah yang murni atau ibadah yang benar atau ibadah yang sebenar-benarnya, yaitu yang melakukan apa yang diperintahkan Tuhan di dalam hidup kita. Jadi boleh kita lihat bahwa ibadah itu bukan hanya bernyanyi dan berdoa, tetapi melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Boleh kita lihat juga di dalam Roma 12 ayat 1. Kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mempersembahkan tubuh itu maksudnya adalah melakukan semuanya, ya, melakukan semuanya apa yang dikehendaki Allah. Mata kita melihat yang benar di mata Allah. Mempersembahkan tubuh itu berarti memberikan atau mengabdikan semua pikiran kita, perkataan dan perbuatan atau tindakan kita sesuai dengan keinginan Tuhan. Ya, mempersembahkan tubuh berarti memberikan atau mengabdikan semua pikiran kita, perkataan dan perbuatan atau tindakan kita sesuai dengan keinginan Tuhan, yang artinya adalah sikap kita sehari-hari harus kita perbaiki untuk lebih sesuai lagi dengan apa yang dikehendaki Tuhan daripada kita sebagai ciptaannya. Adapun yang kita pikirkan, semua kata-kata yang kita keluarkan, setiap tindakan yang kita lakukan, semuanya harus benar, sesuai ajaran Tuhan dan berkenan kepadanya. Jika kamu bohong, itu berarti bukan ibadah. Jika kamu mengejek temanmu, berarti itu bukan ibadah. Jika kamu iri, itu bukan ibadah. Jika kamu tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tua kepadamu, itu bukan ibadah. Untuk itu, apapun yang kita pikirkan, semua kata yang kita keluarkan, setiap tindakan yang kita lakukan, semuanya harus benar, sesuai ajaran Tuhan dan berkenan kepadanya. Ingat itu anak mem ya. Jadi kalau malas ibadah bukan, itu tidak sesuai dan berkenan kepada Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh tulus dan jujur, rendah hati, berhikmat. Itulah sikap ibadah, ya, atau sikap dalam ibadah, ya. Sungguh-sungguh atau tulus dan jujur, rendah hati, berhikmat. Berhikmat itu artinya melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, melakukan hal-hal yang benar. Itu artinya berhikmat. Rendah hati artinya mengalah kepada orang, jangan keras kepala, mau merendahkan diri terhadap sesama, mau mendengarkan apa yang dikatakan orang tua. Itulah ibadah yang sejati. Itulah sikap kita beribadah. Ya. Kalau kita suka berantem, itu bukan ibadah yang sejati. Kita harus mau rendah hati kepada orang lain. Jangan mau menang sendiri.
Anak mem boleh melihat semuanya dan melakukan apa yang dikehendaki Tuhan di dalam sikap kita beribadah. Kita harus benar-benar melakukan dan sungguh-sungguh, ya, walaupun itu hal yang ringan karena ibadah itu, ya. Misalnya kalau anak mem lagi berjalan atau lagi keluar, ada pengemis, kamu memberikan sesuatu kepada pengemis, itu adalah termasuk ibadah. Misalnya kamu kalau ada temanmu yang jatuh dan kamu menolongnya, itu termasuk ibadah. Dan kemudian kalau kamu disuruh orang tua dan terus cepat mau menurutinya, itu adalah ibadah. Banyak hal yang positif yang bisa kita lakukan di dalam ibadah, sebab itu adalah ibadah yang sejati. Kalaupun ibadah secara umum pergi ke gereja, tapi ibadah yang sejati adalah sikap kita. Contoh ibadah dalam Alkitab boleh kamu lihat di dalam Alkitab itu, boleh dilihat ya. Di sana ada ibadah-ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati itu adalah bagaimana kita menolong para janda, memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkannya. Di sini adalah gambar daripada Adam dan Hawa yang berkomunikasi dengan Allah. Itu adalah bentuk ibadah. Sebelum manusia itu jatuh ke dalam dosa, bahwa Allah itu langsung memberikan suatu perintah kepada manusia. Pada saat itu manusia itu masih taat, ya. Jadi bentuk ibadah mereka adalah mentaati semua perintah Allah. Anak mem tahu ini gambar siapa? Ini adalah gambar daripada Kain dan Habil. Kain dan Habil adalah beribadah kepada Tuhan. Bentuk ibadah mereka adalah memberikan persembahan kepada Tuhan dari hasil pekerjaannya. Ya. Kain pekerjaannya bertani lalu memberikan hasil taninya. Sedangkan Habil pekerjaannya beternak, dia memberikan hasil peternakannya. Dan contoh yang berikutnya adalah Nuh. Nuh adalah contoh orang yang saleh pada masanya. Dan di sana walaupun dia di atas gunung, Tuhan menunjukkan atau Tuhan menyuruh berfirman kepada Nuh supaya membuat satu bahtera. Walaupun orang mengejek Nuh dan mengatakan bahwa dia, bahkan sampai dikatakan bahwa Nuh adalah orang gila, tapi dia setia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Walaupun menurut orang apa yang difirmankan Tuhan itu adalah sesuatu yang mustahil, tapi Nuh sebagai orang yang percaya kepada Tuhan melakukan. Dan setelah air bah terjadi, Nuh beserta dengan orang yang diselamatkannya, mereka selamat. Nuh dan keluarganya beserta hewan-hewan. Bentuk ibadahnya hidup saleh dan mempersembahkan korban bakaran kepada Allah. Dan kamu jika memberikan persembahan juga kepada gereja atau di sekolah minggu kamu, berarti itu adalah bentuk ibadah kamu. Dan di sini juga ada jemaat mula-mula, boleh kamu baca di Kisah Para Rasul. Bentuk ibadah mereka adalah menerima firman Tuhan, memberi diri dibaptis, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dan dalam persekutuan memecahkan roti bersama-sama dan berdoa bersama-sama. Mereka melakukan ibadah yang berbeda dengan apa yang kita lakukan sekarang. Kalau anak mem sekarang di gereja hanya bernyanyi, berdoa, bergerak, tetapi pada jemaat mula-mula mereka memberi atau memecahkan roti secara bersama-sama dan berbagi dan makan bersama. Nah, kemudian baru kita lihat di sini apa itu ibadah, boleh kita ringkas di sini ya. Ibadah yang sejati adalah mempraktikkan cara hidup yang dikehendaki Allah. Ingat ya, ibadah yang sejati adalah mempraktikkan cara hidup yang dikehendaki Allah.
Jadi apa yang dikehendaki Allah di dalam hidup kamu, itulah yang kamu praktekkan, itulah yang kamu lakukan, itulah yang merupakan ibadah yang sejati. Dan yang kedua adalah ibadah yang benar itu adalah menyangkut seluruh hidup kita yang berkenan di hadapan Allah. Ibadah yang benar menyangkut seluruh hidup kita yang berkenan di hadapan Allah. Boleh dicatat nanti ya, dicatat di dalam buku catatan supaya ini sekalian nanti dikumpul. Nah, demikian pelajaran kita tentang ibadah yang sejati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni saya jika selama ini saya belum melakukan ibadah yang sejati. Tolong saya untuk menggunakan seluruh hidup dan hidup saya untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Nah, sampai di sini anak Mem pelajaran kita pada hari ini, dan Mem harap semuanya semangat dan semakin rajin. Dan tugas kita untuk saat ini adalah sebentar Mem akan kirim audio untuk menyanyikan lagu ibadah yang sejati. Dan itu tugas kamu ya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.